Essence of the Body Mind, Shinfa Siang, Kamis 27 April 2023. Riwayat Suci bagian 2. Pencarian kebenaran di balik derita, kelahiran, dan kematian. Ceramah Master 13 Maret 1997. Segala sesuatu muncul dari pikiran. Pikiran kita bagaikan pelukis handal. Tidak ada lukisan yang tidak dilukisnya. Ini adalah pikiran kita. Bagaikan seorang pelukis yang sangat handal. Tidak ada satu jenis lukisan pun yang tidak bisa kita lukiskan. Jadi, pikiran kita sama dengan orang yang handal melukis. Anda ingin melukis apa? Selama pikiran Anda berpikir, maka lukisan sudah jadi. Dengan arti yang sama, benar-benar segala sesuatu diciptakan oleh batin. Adat suci hari ini berawal dari munculnya sebersit niat pikiran, juga adalah sebersit niat. Sebersit niat pertama, yaitu sebelum saya meninggalkan kehidupan duniawi, ayah saya tiba-tiba meninggal dunia. Saya sungguh tidak rela, jadi saya pergi ke vihara, melakukan upacara agama Buddha untuknya 7 hari. Selama 7 hari, upacara agama Buddha ini, saya mengikuti guru itu melafalkan sutra. Dalam melafalkan pertobatan Kaisar Liang, tiba-tiba saya merasa bahwa pengajaran agama Buddha begitu baik. Filosofi agama Buddha begitu transenden. Terutama, hidup ini begitu singkat, begitu tidak kekal. Terutama, segala karma buruk diciptakan oleh pikiran. Menciptakan karma, baru mendapatkan hukum sebab akibat. Sehingga mengalami siksaan penderitaan di kehidupan ini. Jika kita dapat memberi pengajaran kepada semua orang dengan pemikiran ini, agar dapat memberitahu kepada semua orang, setiap niat pikiran yang muncul, setiap gerakan kita, tidak ada yang bukan karma, tidak ada yang bukan kejahatan. Seharusnya memberi pengajaran kepada semua orang. Untuk senantiasa memberi peringatan kepada batin kita sendiri, agar tidak melakukan kejahatan, agar tidak menanam benih kejahatan, menjalin jodoh buruk, sehingga tidak mendapatkan buah karma buruk. Oleh karena itu, saya selalu memiliki satu harapan, bagaimana agar Buddha Dharma dapat benar-benar didorong ke dalam masyarakat. Ini adalah benih dari sebersit niat pertama, masuk ke dalam batinku. Itu adalah sebab dari sebuah pertobatan Kaisar Liang. Kemudian, suatu hari saya bertanya kepada seorang kepala vihara, lalu beliau berkata, "Perempuan seperti apa di dunia ini yang paling bahagia?" Beliau menjawab dengan satu kalimat, "Perempuan yang menjinjing keranjang sayur merupakan wanita yang paling bahagia." Pada saat itu, saya sungguh tidak bisa mengerti, sehingga guru tersebut kembali berkata kepada saya, "Jika kamu tidak bisa memahaminya, kamu pulang dan renungkan. Renungkan sampai Anda dapat memahaminya." Saat itu kembali lagi untuk memberitahukan saya. Saya benar-benar bersungguh hati untuk merenungkannya. Perempuan yang menjinjing keranjang sayur adalah yang paling bahagia. Ada kebahagiaan seperti apa? Saya merasa saya setiap hari menjinjing keranjang sayur. Setiap hari pergi ke pasar sayuran. Saya merasa sangat risau. Mengapa dikatakan perempuan yang menjinjing keranjang sayur adalah yang paling bahagia? Menunggu sampai pagi hari itu, keesokan paginya seperti biasa saya pergi untuk berbelanja sayur. Setelah selesai memilih sayur dan menghitung total keseluruhan harganya, saya lalu mengeluarkannya dari dalam tas, mengeluarkan uang yang dibutuhkan untuk membayar uang sayuran. Di saat mengeluarkan uang, tiba-tiba sisa uang lainnya jatuh berserakan. Ada uang kertas, ada uang logam.
Pada saat itu, tiba-tiba ada serbersit niat di dalam pikiran saya sudah memahaminya. Mengapa dikatakan menjinjing keranjang sayur adalah orang yang paling bahagia? Saya dengan segera memungut uang yang jatuh, yang harus dibayar sudah dibayar, lalu meminta penjual sayur untuk mengantar sayurnya ke rumah. Saya berlari ke arah vihara tersebut, yaitu vihara Qiyun. Ketika saya memasuki pintu, saya berkata kepadanya, "Saya telah mengetahui, pada akhirnya saya sudah tahu mengapa orang yang menjinjing keranjang sayur adalah orang yang paling bahagia. Saya telah mengetahuinya." Kepala vihara tersebut berkata demikian. "Alasan apa yang membuat Anda tersadarkan?" Saya berkata, "Sebenarnya yang Anda katakan memiliki makna sebagai berikut. Jikalau seorang wanita dapat memegang otoritas di dalam keluarganya, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Apakah benar?" Beliau berkata, "Tentu saja benar. Akhirnya Anda telah paham." Saya berkata, "Bagaimana ini bisa dikatakan sebagai bahagia? Hanya membawa keranjang sayur, hanya memegang otoritas pada keluarga tersebut. Hal tersebut bisa dikatakan bahagia. Kehidupan seperti ini, apakah tidak menyedihkan?" Beliau menjawab saya dengan satu kalimat, "Siapa yang menyuruh Anda terlahir sebagai wanita?" Saya berkata, "Saya tidak puas dengan jawabannya. Sama-sama manusia, kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Jika saya bisa bersumbangsi demi umat manusia, saya juga seorang laki-laki sejati. Tak ada hal yang menyusahkan." Beliau berkata, "Maka saya mendoakan Anda." Ini adalah perumpamaan kedua. Masih ada juga benih yang ketiga, yaitu saya mulai sering pergi ke vihara Qiyun. Datang dan pergi. Mereka biasanya di awal tahun, mereka mengadakan kebaktian pelafalan sutra teratai. Kadang saya juga akan ikut kebaktian pelafalan sutra teratai. Ketika saya melafalkan sutra teratai, batin penuh dengan kegembiraan. Sukacita semacam itu sungguh tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Benar-benar sangat bahagia. Sangat bahagia. Ini karena dari sutra teratai ini. Karena di dalam sutra teratai sepenuhnya menceritakan tentang bagaimana mempraktekkan jalan bodhisattva, nilai kehidupan, yaitu orang yang dapat bersumbangsi untuk mempraktekkan jalan bodhisattva sangatlah sulit. Sangat banyak tantangan. Kamu harus mampu menanggung penderitaan batin ini. Hambatan ini, kamu harus terus bersumbangsi. Singkat kata, sutra teratai ini adalah penjelasan ulang yang lengkap tentang semangat berlatih di jalan bodhisattva. Bahkan harus ada keteguhan, harus ada kesabaran, bahkan banyak kehidupan. Bahkan puluhan dari puhulan asam kiaya kalpa juga harus mempertahankan kesabaran ini, keteguhan ini. Ini adalah sutra teratai. Membuat batin saya terdalam, tertanam benih dari jalan bodhisattva ini. Riwayat Ceci bagian 2, pencarian kebenaran di balik derita kelahiran dan kematian. Kondisi dunia internasional 1953 sampai 1958. Tahun 1953 dijalankan program penyediaan tanah untuk penggarap di Taiwan. Tahun 1955 meletusnya perang di Vietnam. Tahun 1957 Uni Soviet meluncurkan satelit buatan pertama. Tahun 1958 dimulainya gerakan sinema. Pelatihan dokter Rumah Sakit Ceci Tallinn. Sebenarnya ketika saya masih remaja, pandangan terhadap arti hidup dan kehidupan juga penuh tanda tanya. Sebenarnya saya ini berasal dari mana?
jodoh seperti apa yang menyebabkan saya tidak dapat tumbuh besar. Di samping orang tua yang melahirkan saya dan harus melewati lika-liku kehidupan, saya sendiri sewaktu remaja sudah memikirkan sebenarnya jalinan karma seperti apa. Lalu saya juga merasa kehidupan dari lahir sampai dewasa sampai lansia. Sewaktu itu, saya masih belum mengenal Dharma Buddha. Tetapi saya selalu bertanya-tanya, mengapa manusia melalui proses lahir, menjadi remaja, dewasa, lansia, lalu tiba-tiba meninggal dunia. Tetapi tiba-tiba orang tua angkat saya meninggal dunia. Hal itu menjadi pukulan besar bagi saya. Terpukul akibat kematian sang ayah. Pada tahun 1958 terjadi krisis Selat Taiwan kedua. Komunis menyerang daerah Kinmen. Dalam 2 jam terjadi serangan sebanyak 40-an ribu ledakan bom. Api serang berlangsung selama 44 hari. Komunis menembakkan hampir 4,8 juta peluru artileri. Kedua belah pihak serang menyerang. Terjadi kerugian yang sangat besar. Di bulan Oktober tanggal 23, Amerika Serikat dan China mengeluarkan sebuah persetujuan bersama, di mana Amerika setuju untuk membantu pertahanan Taiwan, Penghu, Kinmen maju. Pada musim panas tahun 1958, Master Cheng Yen yang masih berusia remaja membantu ayahnya menjalankan bisnis teater, di mana latar belakang keluarganya adalah keluarga yang berada. Kondisi Taiwan pada saat itu juga sudah tentram. Tetapi, tiba-tiba ayah angkat Master terserang penyakit stroke yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Hal ini menyebabkan Master sangat terpukul. Ceramah Master 11 September 2010. Pertemuan ungkapan rasa syukur pelestarian lingkungan wilayah utara. Ayah angkat saya, yang tadinya baik-baik saja, mendadak terserang stroke. Kemudian mengundang dokter datang untuk periksa. Master memeriksa tekanan darahnya sangat tinggi. Kemudian segera memberikan suntikan, dan tensinya pun agak menurun. Walaupun tekanan darah sudah agak menurun, namun saat itu pengetahuan medis belum ada. Saat itu, segera membawanya pulang dari tempat kerjanya agar dapat beristirahat di rumah. Melalui proses perpindahan tempat ini, mengharuskannya untuk berdiri dan berjalan ke becak untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sudah tidak sanggup untuk turun dari becak. Awalnya tekanan darah tinggi, namun melalui perpindahan tempat ini dan sesampainya di rumah terjadi pecahnya pembuluh darah. Ketika itu masih tidak mengerti, tidak tahu mengapa sampai di rumah sudah tidak mampu turun, harus dipapah sampai ke ranjang dan tidak sadarkan diri lagi. Dokter kembali datang lagi, kemudian bertanya kepadanya, "Bukannya Anda tadi mengatakan tekanan darahnya sudah turun?" Dia berkata, "Kurang berpesan kepada kalian. Seharusnya kalian membiarkan dia istirahat ketika itu. Setelah disuntik dan tekanan darahnya akan turun, mungkin saja dia akan pulih. Setelah disuntik, saya mengecek tekanan darah kembali. Dan tekanan darahnya turun relatif cepat, tapi lupa berpesan pada kalian untuk membiarkannya istirahat. Kalian malah membiarkannya berjalan keluar dan naik becak. Itulah yang terjadi pada lebih dari 50 tahun lalu." Jadi, setibanya di rumah dan turun dari becak, beliau mengalami pendarahan otak. Awalnya, beliau hanya mengalami tekanan darah tinggi. Tetapi karena melakukan perjalanan pulang, artinya pembuluh darah otaknya pecah.
beliau hanya bisa terbaring di ranjang. Keesokan paginya, saat saya menjaga beliau dan mengelap tangannya, saya merasakan tangannya basah, lengket dan dingin. Karena itu, saya segera menggunakan air hangat dan handuk untuk mengelap dan menghangatkan tangannya. Saat mengelap tangan beliau dan menarik tangannya, saya menyentuh urat nadinya. Nadinya berdenyut dengan sangat cepat, lalu tiba-tiba berhenti. Jadi, ayah saya menghembuskan nafas terakhir di tangan saya. Karena tangan saya sedang memegang tangan ayah saya, saat saya sedang mengelap tangannya, denyut nadinya berhenti. Di dalam batin saya, kematian ayah angkat membawa pukulan yang sangat besar bagi saya. Ceramah Master 23 Oktober 2005. Penutupan Kamp Pendidikan Humanis Xintian. Pada saat itu saya merasa, mengapa hidup manusia begitu tidak kekal? Kemarin pada waktu itu masih berbicara sambil bercanda dengan kami. Masih demi karir pergi ke kantor. Hanya merasa sakit kepala saja. Saya hanya merasa kantor sangat berisik. Kenapa tidak membiarkannya pulang saja? Saya meminta pengendara becak kami untuk mengantarnya pulang. Usul ini saya yang keluarkan. Semuanya seperti yang bisa dibayangkan. Pada saat itu hatiku sangat-sangat galau dan menderita. Setelah ayah meninggal dunia, masih melihat bahwa kemarin masih baik-baik saja. Hari ini sudah meninggal. 2 hari setelahnya sudah dikebumikan. Pada zaman itu, biasanya orang masih melihat hari baik langsung dikebumikan. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan tidak sampai 3 hari sudah dikebumikan. Saat pulang, suara guntur, angin, dan hujan sangat besar. Dalam hati saya merasa, "Papa, siapa yang menemanimu di sana? Di sana hujan, guntur, angin begitu besar. Siapa yang menemanimu? Begitu tidak kekal." Ceramah Master 16 Februari 2003. Penutupan kamp sepaham tim medis Rumah Sakit Tallinn dan Hualien. Pada saat itu saya merasa aneh. Saya bagaimanapun tidak bisa mengeluarkan tangisan. Mengapa semua orang sudah menangis hingga seperti itu? Mengapa air mata saya tidak bisa keluar? Pada saat itu hati saya sudah kosong semuanya. Benar-benar kosong. Karena yang paling menyayangi saya adalah ayah. Vihara Ciyun pernah datang menjalin jodoh dengan meminta sumbangan dari kami. Menanyakan untuk apa sumbangan tersebut. Mereka berkata bahwa ada sebuah dinding yang telah rusak. Dia, ayah Master, berkata, "Panggil tempat pembakaran batu bata untuk membawanya." Segera seperti ini batu batanya dibawa pergi. Beliau adalah orang yang baik. Benar-benar orang yang sangat baik. Mengapa? Beliau juga agak gemuk. Juga sangat, kondisi tubuhnya sangat baik. Juga tidak pernah mendengarnya bilang apapun. Hanya mengatakan kepalanya sakit. Hanya demikian. Saya memanggil dokter datang. Segera melakukan pengecekan tekanan darah. Hanya demikian saja. Jadi, kehidupan yang rapuh dan misterius ini, ketidakkekalan yang seperti ini, terutama mengatakan mengenai ketenaran. Beliau juga terkenal mengatakan mengenai cinta kasih. Beliau juga mempunyai cinta kasih. Tetapi keesokan harinya sudah seperti ini. Megah. Meskipun hari itu, Saikong Pendeta Tau juga melaksanakannya dengan sangat meriah. Peti mati juga beli yang sangat bagus. Pada akhirnya seperti ini diangkut keluar, dikebumikan. Di saat itu saya merasa bahwa
kehidupan. Sebenarnya yang berharga di dalam hidup manusia adalah apa? Lalu, kehidupan di dalam hubungan antar manusia dengan manusia, perasaan yang ditimbulkan itu adalah apa? Oleh karena itu, perasaan semacam ini, saya tiba-tiba memahami perasaan di dalam hidup manusia. Anda lihat, ayah yang paling baik, bos yang paling baik, suami yang paling baik, teman yang paling baik, setelah dia meninggal, tinggal tidak sampai 2 hari telah dibawa pergi. Inilah perasaan yang terdapat di dalam dunia manusia. Hanya seperti ini. Ceramah Master 21 Maret 1998, Camp Pendidikan Humanis. Saya merasa bahwa sebuah status tidak berpengaruh terhadap kehidupan. Ada uang juga tidak dapat membeli kembali sebuah kehidupan manusia. Pada saat mencapai titik ketidakkekalan, kita benar-benar tidak berdaya. Tahukah Anda apa yang dilihat beberapa orang? Masih menangis. Saat mereka menghadapi sesuatu, mereka hanya berteriak, memanggil, dan menangis. Saya akan mengatakan, masih tidak apa-apa. Mereka bisa menangis, bisa memanggil. Saya merasa itu bisa dilampiaskan. Kesedihan semacam itu, untungnya, saat sampai pada saat kesedihan semacam itu, kesedihan yang sebenarnya dan melukai batin, kesedihan yang sampai hendak berteriak pun tidak bisa berteriak, menangis juga tidak bisa menangis. Saya tidak meneteskan air mata selama 7 hari. Hati saya terasa kosong. Sungguh. Setelah 7 hari, saat hati saya tenang, saya baru mulai menangis. Baru saya mulai menyadari bagaimana saya mengejar, bagaimana mengetahui ayah saya sedang berada di mana sekarang. Dan itulah pemikiran saya. Mulai mencari jawaban. Saya akan bertanya, di manakah ayah saya sekarang berada? Pencarian susah payah putri yang berbakti. Demi mencari ke manakah ayahnya pergi, Master akhirnya bersentuhan dengan vihara dari ajaran Buddha dan juga bersentuhan dengan Alkitab dari ajaran Kristen dan Katolik. Namun, belum juga mendapatkan jawabannya. Tetapi kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke ajaran dalam sutra. Master akhirnya menemukan arah dari kehidupannya. Ceramah Master 21 Maret 1998, Camp Budaya Humanis. Kemudian saya mencari-cari, bertanya-tanya. Saya menanyakan seorang guru Dharma, Miao Kuang. Saat itu beliau sudah berumur 60 tahun lebih. Beliau sedang berada di Fengyuan. Orang-orang sering kali menceritakan kepada beliau bahwa di Fengyuan terdapat seorang wanita yang berbakti. Karena saat sebelum ayah saya meninggal, ayah saya memiliki banyak teman lama. Dan teman-teman ayah ini sangat menyukai saya. Ayah saya berkata bahwa saya sangat berbakti. Sehingga semua orang tidak memanggilku menggunakan nama, namun dengan sebutan gadis berbakti. Setiap kali ketika orang-orang tua itu datang, mereka terlebih dahulu akan menanyakan, gadis berbakti sedang di mana? Seperti inilah sebutan lain saya pun tercipta. Sehingga hal inilah yang menyebabkan guru Dharma Miao Kuang seringkali mendengar orang-orang menyebut namaku, bahwa ada satu orang. Saat itu saya sudah bervegetarian. Beliau mengira bahwa sudah ada yang mengajakku untuk mendalami ajaran. Namun saat itu saya hanya bervegetaris saja, dikarenakan demi kesehatan ibu saya, sehingga saya bertekad untuk bervegetarian. Sehingga menurut guru Dharma senior, gadis ini sangat baik.
Beliau ingin membimbing saya. Tetapi saat itu saya tidak memahami apa itu Buddha Dharma. Saya juga tidak terlalu tertarik. Tetapi setelah ayah saya meninggal, seminggu setelah ayah saya meninggal, saya baru teringat. Sekarang ayah saya di mana? Ayah yang sayang dan mencintaiku. Ayah saya sekarang di mana? Begitu tiba-tiba, dia sekarang ada di mana? Saya terus bertanya. Terus-menerus bertanya di mana ayah saya sekarang berada. Suatu hari saya teringat, sering mendengar orang yang datang dan berkata, menyebut nama Guru Dharma Miao Kuang kepada saya. Beliau tinggal di Vihara Feng Yuan, sedang membabarkan sutra Siti Garba. Sutra ini menjelaskan tentang karma yang diperbuat oleh manusia. Setelah meninggal akan pergi ke tempat yang seperti apa. Tidak peduli naik ke surga ataupun turun ke neraka. Semuanya dijelaskan di dalam sutra ini. Juga sering mendengarkan, hari ini Guru Dharma sudah menjelaskan di bagian mana. Hari itu tiba-tiba saya teringat. Saya berkata, benar juga ya, saya akan bertanya kemana ayahku pergi. Saya seharusnya bertanya kepada Guru Dharma ini. Saya pun mengendarai sepeda menuju ke Vihara Feng Yuan. Saya ingat, saat itu adalah senja. Saat saya masuk, ada seorang biku yang melihat saya. Beliau mengenaliku dan berkata, "Kenapa kamu hari ini datang? Kemari, cepat kemari. Guru Dharma akan sangat gembira." Saya mengatakan kepadanya, "Benar, sekarang saya datang untuk bertemu dengan biksu senior." Beliau segera pergi memanggil. Saya masih sempat mendengar teriakannya. Dia berkata, "Cepat, biksu senior. Putri berbakti yang selalu Anda ingat itu datang ke sini. Dia ada keperluan ingin bertemu dengan Anda." Terdengar sahutan dari dalam. Oh, benarkah? Beliau segera keluar. Penampilannya sangat welas asih. Kalimat pertama yang diucapkannya adalah, "Kamu sudah pulang." Saya merasa heran. Saya tidak kenal dengan Anda. Mengapa Anda mengatakan saya sudah pulang? Namun kalimat ini, "Kamu sudah pulang," kalimat ini terasa sangat akrab. Walaupun menimbulkan perasaan aneh, tetapi "kamu sudah pulang ya," terasa sangat dekat di hati. Terlebih lagi karena saat itu sedang mencari ayah. Melihat beliau begitu welas asih, sehingga ada semacam perasaan seperti bertemu ayah. Apalagi beliau berkata, "Kamu sudah pulang." Sebuah kalimat yang menghangatkan perasaan. Lalu saya bertanya kepadanya, "Biksu senior, hari ini saya datang untuk meminta pengajaran dari Anda." Beliau menjawab, "Ada masalah apa? Segeralah diungkapkan. Saya menunggu kamu sudah lama." Beliau tidak melupakan kalimat ini. Lalu saya berkata, kata saya, "Ayahku meninggal. Ini sudah hari ke-7. Kemanakah ayahku pergi?" Begitu mendengarnya, beliau segera terpaku, berhenti. Yaitu berhenti sekejap. Lalu beliau berkata, "Kemanakah ayah Anda pergi?" Sekarang bukan saatnya saya bisa menjawab. "Kamu bawalah sebuah buku untuk dibaca di rumah." Lalu beliau mengambil sebuah buku. Saya masih ingat judul buku tersebut, yaitu Tata Cara Mengurai Belenggu. Sambil membawa buku Tata Cara Mengurai Belenggu ini, dia berkata, "Buku ini kamu bawa pulang untuk dibaca. Maka kamu akan tahu kemana ayahmu pergi." Saya pun segera menerima buku ini. Sampai di rumah mulai membacanya. Setelah membaca berulang kali, saya masih tidak tahu di mana ayah saya berada. Di dalam buku ini, dalam pengertian saya saat itu,
karena saat itu masih sangat muda, sehingga tidak menemukan kebenaran apapun. Benar-benar di dalamnya kebenaran apapun tidak ada. Juga tidak ada satu hasil. Hanya ada pembukaan, tidak ada penutup. Mengapa demikian? Karena setiap kalimat di buku ini, setiap baris adalah mengulas tentang ketidakkekalan. Hanya ada pembukaan tentang ketidakkekalan, tidak ada penjelasan akhir dari ketidakkekalan. Misalkan tentang Pengcu. Apakah kalian tahu Pengcu? Panjang usia kehidupannya 800 tahun lebih. Panjang usia dia 800 tahun. Pada akhirnya harus mati. Juga harus mati. Begitu pula dengan Sikong yang memiliki kekayaan berlimpah. Dia memiliki kekayaan berlimpah. Hartanya sangat banyak. Tetapi akhirnya juga mati. Raja Chu yang congkak dan paling kuat. Dia akhirnya juga mati. Lantas Chang'e yang paling cantik, dia akhirnya juga harus mati. Begitulah akhir dari semuanya. Inilah akhir yang dimaksud. Di usia saya waktu itu, saya sungguh tidak paham. Dalam pikiran saya hanya paling jelas adalah ketidakkekalan. Namun apa sesungguhnya ketidakkekalan ini? Sejak saat itu, saya mulai mencari tahu tentang ketidakkekalan. Saya tidak mau lagi mencari tahu ayah saya berada di mana, karena adalah pertanyaan yang tiada jawabannya. Ceramah Master 28 April tahun 2000, Persamuan Dharma by Saja Guru Tata Gata. Walaupun buku ini bukan sutra ajaran Buddha, namun juga sebagai pencerahan di kehidupan saya, walaupun batin kita yang mendapatkan pencerahan, namun di tradisi kita, orang tua akan bertanya, kita akan pergi kemana? Saat itu orang sangat percaya dengan pandangan jatuh ke alam bawah. Ibu dari mama angkat saya seharusnya memanggil dia nenek. Orang tua akan bertanya, dan jawaban yang mereka terima sangat menyedihkan. Dia mengatakan, ayahmu jatuh ke kota mati secara tidak adil. Inilah penjelasan dari pandangan jatuh ke alam bawah. Waktu itu, bagi yang tidak percaya dengan ajaran Buddha, mereka tidak tahu apa itu Buddha Dharma, tapi tradisi kita begitu penuh delusi. Hal seperti ini sangat mistis. Waktu itu kita tidak bisa keluar. Jiwa yang seperti ini, ketakutan dan duka ini, maka dalam kebingungan dan kesedihan ini, teman saya itu datang lagi. Kemudian berkata kepada saya, janganlah berduka. Orangnya sudah tiada. Kamu terus menyimpan di hati, sangat penuh kesedihan. Bukan jalan keluar juga. Jika memang jatuh ke kota mati secara tidak adil, kita segera ke vihara, mengadakan sebuah upacara agama Buddha untuk beliau. Saat itu sepertinya jatuh ke sungai besar dan hampir tenggelam. Jika ada seorang yang melemparkan pelampung, tidak peduli apapun jenis pelampungnya, kita hendaknya langsung menariknya, berharap dapat menarik pelampung dan terselamatkan. Pada saat itu, keadaannya seperti itu. Saat mendengarkan teman saya berkata kepada saya bahwa selama kita melakukan upacara keagamaan Buddhis, kita bisa menyeberangkannya. Saya berpikir ini juga sangat bernilai. Saya lalu ke kuil sesegera mungkin. Mulai saat ini, dia membawa saya ke vihara Qi Yun. Kelas insentif insan suci Tainan. Guru di tempat itu mengatakan kepada saya bahwa seseorang juga sangat menjaga kita. Saat itu kami dikatakan sebagai naga pelindung. Di tempat itu, dia yang membeli batu bata rumah ini.
Demi dia kita hendaknya melafalkan pertobatan Kaisar. Apa yang harus saya lakukan untuk melafalkan pertobatan Kaisar Liang? Tidak perlu. Anda hanya perlu ikut berdoa saja. Maka dalam jangka waktu 7 hari saya berada di dalam kuil dan saya melafalkan pertobatan Kaisar Liang bersama mereka. Biksu melafalkan sutra di depan dan saya membaca sutra di belakang. Selesai membaca pertobatan Kaisar Liang, saya akhirnya dapat menghayati segala sesuatu tidak dapat dibawa serta, hanya karma yang terus mengikuti. Dengan melafalkan sutra, apakah dapat membantu? Tidak. Dapat membantu siapa? Saya. Karena meninggal dunia telah melepaskan sesuai dengan karmanya telah hilang. Sekarang orang yang hidup harus melepaskan. Orang yang hidup harus memahami prinsip kebenaran. Oleh karena itu yang saya pahami, kehidupan manusia tidak kekal. Apa yang saya pahami? Segala sesuatu tak dapat dibawa serta. Seperti ayah saya setelah pembebasan. Dia tempat lokal dan dia memiliki sedikit reputasi. Tapi apa yang bisa buat? Meskipun setelah meninggal, di depan begitu besar, sehingga begitu banyak orang bahkan datang melayat. Karena dia telah membantu banyak orang, apakah dapat membantunya? Juga tidak. Jika karmanya sudah datang, karma di dunia sudah habis, dia telah melepaskan. Dia pergi dengan leluasa. Orang yang hidup tidak peduli berapa banyak yang melakukan untuknya, tidak ada gunanya. Hanya ada satu hal, apa yang kita bisa bersumbangsi, melakukan semua hal yang baik. Itu adalah pahala. Jadi saat itu saya mengerti bahwa hidup ada di dalam nafas. Di sela-sela terengah-engah, lihatlah betapa berani dan betapa kuatnya. Hanya dengan pendarahan di otak. Pendarahan di otak. Pendarahan di otak disebut stroke. Tidak dapat ditarik kembali. Segala sesuatu tak dapat dibawa serta. Hanya karma yang terus mengikuti. Ceramah Master 13 Mei 2001, Konferensi Insan Suci Sedunia. Hidup ini tidak kekal. Di mana ada ketidakkekalan, karma terus mengikuti. Karma apa yang akan mengikuti tubuh seperti apa? Di dalam pertobatan Kaisar Liang, saya memahaminya. 7 hari, saya sudah memahaminya. Hidup ini tidak kekal. Karma terus mengikuti. Jadi, terhadap perbuatan saya sendiri, saya tahu bahwa saya harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terhadap ucapan dan tindakan, saya bertanggung jawab sepenuhnya. Inilah mengapa sejak saat itu, saya sangat berhati-hati. Sejak saat itu, meskipun saya belum menjadi biarawati, namun batin saya tidak lagi pada keluarga. Batin saya sudah melepaskan duniawi, sudah meninggalkan duniawi. Sebab dan kondisi sudah melengkapi. Saya pun meninggalkan rumah. Saya ingin mencari dari mana kehidupan berasal, kemana setelah kematian. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang kehidupan. Karena kehidupan, saya tidak tahu awal kehidupan. Namun, saya harus memperhatikan kehidupan. Bagaimana untuk menjalani kehidupan ini? Saya sangat memperhatikan bagaimana menjalani kehidupan. Bagaimana semestinya hidup ini. Jadi, yang saya tanyakan adalah tentang kehidupan. Bukan kehidupan yang jatuh begitu saja, namun bagaimana seharusnya. Ketika masih ada kehidupan, bagaimana saya harus menjalani kehidupan? Inilah hidup. Saya sedang mencari ajaran tentang kehidupan. Sejak itu, saya terus berpikir, sampai kapan saya harus membina diri?
baru bisa benar-benar tercerahkan. Sampai kapan? Barulah saya bisa menggenggam kehidupan sendiri. Saya tidak ingin kemana, dan saya harus ke mana. Ceramah Master 28 April tahun 2000. Persamuan Dharma by Saja Guru Tathagata. Saya sangat bersyukur. Pertama, Sifu di sana melafalkan pelafalan Kaisar Liang demi ayah saya. Kebanyakan saya hanya ikut melafalkan di sana, ikut bersujud, melantunkan satu huruf demi satu huruf, membaca satu demi satu kata. Benar-benar, di saat itu baru benar-benar pikiran terbuka. Pada saat itu bukanlah lagi berdoa demi ayah. Pada saat itu merasa batin sendiri terbebaskan. Pada saat itu saya merasa kehidupan tidak kekal. Semua hal adalah menderita, kosong, lenyap. Sehingga pada saat itu, selangkah demi selangkah memasuki kondisi pintu Buddha. Selangkah demi selangkah dalam sutra ajaran Buddha terus menggali. Seperti kehidupan saya dan naskah sutra ajaran Buddha begitu menyatu. Saya terus melekat. Bagaimana supaya perasaan dan cinta kasih kehidupan, bagaimana membuka. Dulu ada masa di mana begitu menderita, sedang mencari kekerabatan dalam keluarga. Tidak paham, seorang ayah tiba-tiba meninggal, tidak bisa memahami kekerabatan dalam keluarga. Begitu bingung, benar-benar menderita. Setelah bisa memahami, bukan dikatakan seseorang setelah meninggal pasti masuk ke kota mati. Dalam ajaran Buddha demikian berkata, segala sesuatu tak dapat dibawa serta, hanya karma yang terus mengikuti. Karma dari kebaikan dan kejahatan bercampur aduk. Sehingga ayah saya sekarang, saya tahu tidak mungkin terjerumus ke tiga alam. Karena dia seseorang yang sangat tidak perhitungan. Dia memperlakukan orang dengan sangat baik. Berapa banyak orang yang mendapatkan bantuannya? Berapa orang yang menerima bantuannya? Saya tidak percaya dia akan masuk ke kota mati. Sehingga batin saya terbuka. Saya juga bisa menerima. Saya juga tahu kekerabatan keluarga di kehidupan manusia seperti sebuah panggung sandiwara. Saling bergantungan pada jalinan jodoh untuk bersama. Saya telah mengetahui. Tetapi bagaimana dengan masa mendatang? Kehidupan saya di masa mendatang, cinta ini akan taruh di mana? Cinta. Apakah mencintai diri sendiri? Mencintai keluarga saya, mencintai yang saya cintai, bersungguh hati mempertimbangkan. Saya merasa ini tidak sepadan. Cinta kasih yang sama, bagaimana tidak saya perluas? Tetapi untuk memperluas cinta kasih universal ini, saya harus meninggalkan keluarga saya, baru dapat melangkah masuk ke keluarga Tathagata. Sehingga niat mengejar ajaran Buddha telah diputuskan. Walaupun lingkungan tidak mengizinkan, tetapi niat telah teguh. Saya bersyukur, berterima kasih pada Guru Dharma di Vihara Qiyun, Biksu Siu Tao, dan juga para sefu di Vihara Qiyun. Mereka yang memberikan pencapaian dalam pelatihan diri saya. Demikian mulai. Vihara Qiyun merupakan tempat yang saya kunjungi. Setiap hari, setiap pagi, subuh, saya telah ada di Vihara Qiyun. Demikian mulai membuat saya menentukan satu arah tujuan kehidupan. Arah tujuan, meninggalkan kampung halaman memulai perjalanan. Entah kemana arah yang dituju. Samar-samar mendengar panggilan Buddha selama ribuan tahun menyambut matahari terbit.
melangkahkan kaki ke arah timur. Inilah arah pelindungan sejati seumur hidup. Mencium harumnya bunga teratai, melihat Hualien di dalam mimpi. Bunga teratai yang harum semerbak bermekaran di Hualien. Terpaku mengingat jalinan jodoh yang digariskan sejak kehidupan lampau. Memandang matahari terbenam dari jauh merindukan arah barat. Itulah arah yang makin jauh dari pelukan keluarga. Tergugah karena ketidakkekalan yang seketika, meninggalkan kegelapan duniawi, bersumbangsi tanpa pamrih, giat menggarap ladang berkah, kuntum demi kuntum teratai hati berkembang. Itulah satu-satunya arah tujuan yang selamanya.